Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan esok 17 Januari 2025. Disclaimer, apa yang disampaikan di sini mendasar pada analisa dan screening dari Joy Trader. Sebelum melakukan pembelian dan penjualan suatu emiten, silahkan dilakukan analisa ulang. Silahkan pelajari lebih dahulu apa yang harus Sobat Trader lakukan sebelum melakukan pembelian dan kapan waktunya melakukan penjualan. Sudah kita pilih beberapa emiten-emiten yang kemungkinan akan bisa kita masukkan trading plan untuk perdagangan esok 17 Januari 2025. Yang pertama ada ABMM. Mari kita lihat ABMM. ABM Investama pada perdagangan 16 Januari menguat 1,16%. Secara fundamentologi netral, tidak ada hal yang cukup berarti di ABMM. YP keluar, PG keluar, PC keluar, AK, CCNI yang akumulasi. Yang menarik adalah asing beberapa waktu terakhir ada akumulasi di ABMM. Pada perdagangan 16 Januari ini asing ada masuk 1 miliar di ABM Investama. Kondisi saat ini ABM sudah tampak sideways di support 3.400. Support 3.400 menjadi support dari ABMM atau support kuatnya di 3380. Sudah tampak tertahan koreksi dari ABMM. Sebelumnya ada bantingan ya, sempat menguat di sini, ini menguat bahkan sempat sampai ke 5.800. Lalu koreksi menguat, beberapa waktu terakhir sudah mulai sideways. Dan MA20 sudah tampak hampir dekat dengan MA50, sehingga menarik untuk ABM Investama pada perdagangan 17 Januari 2025, apalagi sudah ada penguatan terlebih dahulu tanggal 16 Januari, ada potensi untuk ABM Investama kembali menguat ke 3.600-an. Maka menarik untuk bisa kita buatkan trading plan. Jika berhasil breakout, ada potensi ke 3.700 lagi untuk ABMM. ABMM. Support ada di 3380. Resisten 3.700. Watchlist berikutnya untuk perdagangan esok ada AKRA, AKR Korporindo, yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 1,64%, namun secara fundamentaloginya ada akumulasi cukup bagus oleh LG YOXL yang keluar CCFSZP. Secara teknikal saat ini AKR Korporindo sedang berada di support 1200, namun tampaknya masih belum mampu menembus MA50 dan kembali ada potensi menuju support 1150. Dengan kondisinya yang downtrend, kemungkinan masih akan sideways. Tampaknya resistance stokastik juga sudah overbought, pertanda bahwa sudah mulai ada terjadi area profit taking. Jika melihat teknikal seperti ini, maka wait and see terlebih dahulu untuk AKR Korporindo. Tadi Joy Trader menggunakan screening akumulasi dan keluar AKRA, namun dengan kondisi saat ini akan lebih baik jika dapat di 1150 atau di 1100 ya. Karena sedang downtrend, kita harus cari area entry yang pas, jangan sampai nanti di bawah turun. Meskipun 1200 tadi di bid overnya cukup tebal antriannya, namun bisa saja kemudian di bawah turun. Atau jika sebetulnya benar-benar yakin bahwa agar korporat mampu bertahan di atas 1200, jika besok open low, silahkan untuk spekulasi buy di AKRA. Untuk saat ini belum masuk trading plan. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita lihat cuan secara teknikal.
Petrindo Jaya Kreasi pada perdagangan hari ini menguat tipis disertai dengan akumulasi cukup bagus. Asing terus akumulasi. RSI stokastik sudah oversold. Menarik untuk cuan. RSI stokastik sudah oversold namun harganya masih sangat uptrend ya. Masih sangat jauh dengan EMA 20. Beberapa waktu terakhir terkoreksi sedikit menguat, bahkan ketika UMA di sini hanya terkoreksi sedikit kemudian menguat. Very strong uptrend untuk cuan, maka ada potensi untuk cuan mampu breakout di level resisten 14.000. Jika berhasil breakout, maka akan melanjutkan penguatan. Kita lihat dengan time frame 1 jam untuk memudahkan gambaran. Ya, ini gambaran dengan time frame 1 jam tampak pola ascending triangle di cuan dengan resisten di 1400. Ini kurang lebih gambaran untuk cuan. Maka kondisi saat ini sangat dekat dengan support trend line dari ascending triangle-nya, sehingga menarik untuk kita kembali buat counter trend buy before breakout. Dengan harapan memang akan breakout, kita buy sebelumnya ya. Dengan harapan memang akan breakout. Melihat akumulasi cukup bagus dan foreign yang terus akumulasi, menarik untuk Petrindo Jaya Kreasi. Kita buat counter trend. Sebelumnya kita bagian trendline masih di harga 6.700. Setelah itu strong uptrend ya, let the profit running kalau punya dari ke bawah. Namun kalau belum punya, ini kita bagian trendline ulang dengan support di 13.000 ya. Kita berikan toleransi cukup jauh di 13.000 atau di berapa nih? 12.500 terlalu jauh. 12.925. Range-nya berapa ini? 12.925. Range 6%. Ya, tidak begitu jauh. Silahkan atau lari entry cuan. Jika ada koreksi silahkan untuk spekulasi baik. Resisten ya sudah ATH. Kita buat 14.500. Kemudian emiten lain yang cukup menarik ada GJTL. Kita lihat terlebih dahulu untuk GJTL. Time frame daily. Terjadi penguatan 3 hari terakhir, namun kita juga lihat secara fundamentalnya ada akumulasi. Kita coba juga lihat apakah sudah pernah ada GJTL trading plan terbaru. GJTL ini terakhir ada di tanggal 2 Januari, last price 1120, support 1070. 1120 support 1070 bertahan di support, sudah hit TP2 tampaknya ya. Berarti belum jadi kita buat trading plan yang lama masih ada. Tanggal 7 Januari ini sudah hit TP2 1175. High pada perdagangan hari ini 1160, belum, dikit lagi. Namun trading plan-nya bisa menggunakan ini untuk GJTL. Kita skip lagi untuk GJTL karena ini sudah hampir dekat dengan resisten. Resisten kurang menarik jika kita buat yang trading plan saat ini. Kalau kemarin di 1120 di sini masih menarik karena sempat ada koreksi, super trader bisa average down dan sudah floating profit kalau menggunakan trading plan Joy Trader dan terbukti bertahan di atas support. Kita skip untuk GJTL. Kemudian GPSO, Geoprima Solusi. Kita lihat GPSO. Dengan time frame daily sudah sangat dalam terkoreksi. GPSO secara terminologi ada small distribusi, normal distribusi, yang keluar MG, PC, PD, yang masuk CC, NIOD. Kita lihat gross YP, XL, CC, MG hanya untuk trading jangka pendek tampaknya di GPSO. Namun secara teknikal ini menarik
Sudah mulai tertahan koreksinya, kita coba lihat dengan time frame yang lebih kecil untuk memudahkan penglihatan. Ya, sudah terkoreksi. Target berikutnya bisa kembali ke 530 dengan Fibonacci. Lalu ini sudah tampak terkoreksi, kita buatkan support di low sini 424. Ada kenaikan, kemudian koreksi, tertahan di 424, menguat. Maka pada perdagangan esok 17 Januari 2025 jika terkoreksi ke 424 dan mau bertahan, ada potensi untuk GPSO kembali menguat. Sudah mencoba menembus MA 20-nya. Volume transaksi juga cukup besar. Dengan time frame 30 menit, kita lihat semoga bisa membentuk swing low. Ya, silahkan diatur area entry-nya. Namun RSI stokastik menunjukkan kondisi overbought. Menunjukkan kondisi overbought meskipun sudah terkoreksi, masih belum dengan terus yang cukup dalam, maka jika ke 420 bisa dipantau untuk GPSO sebab pergerakannya juga cukup volatil. Semoga tetap bertahan di atas support 424. Kita bagian teman untuk GPSO dengan support yang cukup jauh. Maka kalau mau spekulasi buy bisa di dekat-dekat support 424. Range-nya cukup jauh ya, 8%. Resisten di 490 kita buat. Kemudian watchlist berikutnya ada HGI, Hero Global Investment. HGI pada perdagangan hari ini secara fundamental ada akumulasi cukup besar oleh TP. TP kembali akumulasi di HGI setelah 3 hari yang lalu di sini TP akumulasi kemudian esokan harinya menguat. Pada perdagangan hari ini TP kembali akumulasi average price di 190. Yang keluar MG, YP, CC, yang masuk TP, HD, BG, XC. Saat ini untuk HGI dengan time frame yang lebih kecil kita coba lihat. Dengan time frame 1 jam, supportnya saat ini menjadi di 183. Sudah ada penguatan, koreksi, menguat, berhasil breakout resisten psikologis di 200, sampai high-nya ke 210, kemudian koreksi. Sudah mulai ada perlawanan, ya, ada penguatan. Jika ada koreksi ke 183 dan mau bertahan di atas 183, ada potensi untuk menguat lanjutan. Kita coba lihat dari perdagangan 10 Januari untuk bandarmologinya 10 Januari. Dari tanggal 10 Januari masih ada akumulasi ya. TP, average price di 191. Menarik untuk HGI karena TP tampaknya serius. Meskipun pada beberapa waktu sebelumnya ini sudah sempat jualan, di sini sudah sempat jualan, namun ini ada akumulasi lagi TP. Dan tampaknya ada berita positif di HGI sehingga silahkan untuk spekulasi buy HGI jika ada koreksi ke dekat 193. Namun yang perlu diingat adalah pergerakan dari HGI ini dengan likuiditasnya cukup besar, tidak akan begitu volatil. Tidak akan menguat cukup kencang maupun tidak akan terkoreksi cukup dalam. Sehingga cari area entry yang pas, manfaatkan beli di support, jual ketika naik. Kita buat yang terima untuk HGI kembali. HGI dengan support di 183 saat ini. Resisten di 208. Watchlist berikutnya untuk perdagangan esok ada HOMI. Kita lihat terlebih dahulu untuk HOMI. Greenhouse Mulia. HOMI pada perdagangan 16 Januari netral. Yang keluar EP AZTL, yang masuk IH, INPS. Kita lihat grossnya. IN ada masuk 715 juta, IH 544 juta, SH masuk. Menarik
karena masih ada barang cukup banyak. Beberapa broker-broker yang spekulasi buy di HOMI. Pada awal sesi pagi tadi 16 Januari 2025 HOMI dibuka menguat sampai high-nya 410 open high ya. Di markup ke 410 lalu kemudian dibanting sampai ke low-nya di 320. Namun cara gambaran besar ini masih dalam kondisi uptrend. Sehingga masih ada potensi untuk HOMI melanjutkan penguatan. Dengan time frame daily, ya ini sempat dibanting, lalu ada penguatan. Dengan time frame 1 jam, kita buatkan trading plan untuk HOMI. Supportnya terdekat saat ini ada di sini. 348, cukup jauh memang. Maka silahkan diatur area entry-nya saja kalau ingin spekulasi buy di HOMI. HOMI support di 348. Karena pergerakannya cukup volatil, maka silahkan atur saja area entry dari HOMI. Resisten di 410 di high pada perdagangan hari ini 16 Januari 2025. Kemudian emiten yang mungkin menarik untuk perdagangan esok, kita coba lihat Indo. Indo dengan time frame daily ternyata masih belum mampu breakout ya, false breakout. Secara teknologinya juga big distribusi yang keluar ZP, LGAI, yang masuk AO, CC, PD. Padahal jika berhasil breakout ini resisten di 126, berhasil bertahan di atas 126, maka Indo ada potensi untuk penguatan lanjutan. Namun ternyata false breakout yang terjadi pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, ekornya cukup panjang. Sellernya lebih kuat daripada buyernya. Ini jelas. Maka jika seperti ini menjadi tidak menarik lagi untuk Indo kita masukkan trading plan. Kita lihat pada perdagangan 5 Desember di sini ada ekor cukup panjang di atas, sellernya cukup kuat, lalu koreksi. Namun masih akan volatil untuk Indo pada perdagangan esok karena banyak trader yang sudah terlanjur terlibat di Indo, sehingga kalau mau trading singkat kemungkinan masih akan bisa di Royal Indo Investa Wijaya. Kalaupun berhasil breakout 125 dan bertahan di atas itu, maka potensi upside-nya juga akan cukup besar. Kita skip lagi untuk Indo. Lalu kita coba lihat MMIX. MMIX pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi ya. Sudah 2 hari terkoreksi. 2 hari terkoreksi, ini candle doji. Ini pas di dojinya apakah akan breakdown? Jika breakdown dari 200, maka ya potensi melanjutkan koreksi. Namun pada perdagangan hari ini ada akumulasi oleh YP PDNI. Kita lihat gross. YP masuk jualan, CP masuk jualan, XL masuk jualan. Jika kita coba ukur dengan Fibonacci retracement dari sini, maka ini sebenarnya sudah terkoreksi pas di 61-80% Fibonacci retracement. Jika kita ukur dari sini, karena swing low terakhir di sini untuk menuju ke high. Maka sebenarnya ini sudah cukup pas harga dari MMIX untuk sobat trader bisa spekulasi buy di MMIX. Apalagi bertahan di support 200. Maka kita coba buat yang trading plan dengan support di 180. Kita buat support cukup jauh dengan harapan jika memang masih belum mampu bertahan di atas 200 dan tetap bertahan di support, semoga bisa ada penguatan ya, karena emitennya juga cukup volatil. MMIX 180. Silahkan dipantau sobat trader yang ingin spekulasi buy di MMIX. Sedang dalam kondisi uptrend, namun terkadang pergerakannya sudah dianalisa, bisa tiba-tiba dibanting, bisa tiba-tiba diangkat juga. Kemudian PG, Panca Global Capital. Pada perdagangan hari ini menguat dan sempat menguat cukup tinggi sampai high-nya di 115.
Namun closing di 107 secara terminologi masih ada akumulasi yang cukup bagus oleh SQ CCDH yang keluar MG YP NICD. Kita lihat grossnya, secara grossnya menarik karena yang mengangkat harga ini tampaknya SQ ya. Yang angkat harga dari PG ini SQ, yang manfaatkan kenaikannya kemudian keluar itu YP. Jadi YP tidak cukup usaha untuk menguatkan harga dari PG, hanya SQ. Namun SQ-nya tampaknya belum jualan. Mari kita coba lihat dari tanggal 9 Januari. Dari tanggal 9 Januari SQ, masih SQ yang punya barang cukup banyak. Paling banyak sepertinya pada perdagangan hari ini SQ punya barangnya. Masih belum mampu menembus 550, namun ada potensi ini berhasil breakout 110, 111 dan ada potensi untuk menguat kembali untuk PG. Karena akumulasi dari SQ juga cukup masif, namun kita juga perlu cari area entry. Kita lihat dari tanggal 30 Desember. Ya, masih SQ dengan average price 110, CC 103, PG 109. Menarik untuk PG karena top buyer-nya itu SQ punya flash di 110, maka kita banyak trading plan untuk PG sebab ada sobat yang bertanya. Namun sebenarnya trading plan yang sebelumnya juga masih sama. Support cut loss-nya. Bedanya last price-nya. Support di 100. Resisten ada di high pada perdagangan hari ini 115. Lanjut, emiten berikutnya yang mungkin menarik pada perdagangan esok ada Pegas. Pegas, perusahaan gas negara pada perdagangan 16 Januari terkoreksi. Ya. Namun secara terminologi ada akumulasi dari tanggal 30 ini. Dari tanggal 16 Desember small distribusi oleh BB, ZPHD, YP yang nampung LG GRCP. Kita lihat gross. Kita lihat gross, LG masuk, GR masuk, YP masuk. Ya, LG masuk, belum jualan cukup banyak. Menarik untuk Pegas, jika sobat trader ingin spekulasi buy Pegas, maka bisa spekulasi buy di dekat EMA 20 ya. Silahkan spekulasi buy dekat EMA 20. RSI-nya juga sedang dalam kondisi OTW oversold. Maka untuk saat ini lebih baik kita belum buatkan trading plan. Semoga ada koreksi ke 1600-an. Nanti sobat trader bisa spekulasi buy di dekat 1600-an. Pegas belum dulu, kemudian Airgas. Kian Santang Mulia pada perdagangan ini ada akumulasi cukup besar di Airgas. Beberapa waktu terakhir sideways dengan support di 100. Dengan support di 100 ada potensi sideways di atas ini akan menjadi distribusi, ada potensi juga ini ancang-ancang sebelum breakout. Volume beberapa waktu terakhir tampak menarik, volume makin besar, dan tampak ada akumulasi besar oleh AT sampai 1,5 miliar. Maka menarik untuk Airgas, kita coba buatkan trading plan. Untuk Airgas dengan support di 100. Karena ada akumulasi cukup bagus, resisten di 110, apakah ya 110 di sini terlalu jauh, kita buat terdekat di 107. TP2 110 saja tidak apa-apa ya. Resisten 110 pas di sini. Ini 111 agak bawah. Oke, lanjut. Tron sempat dimention sobat trader bahwa ada akumulasi terus-menerus oleh ZP, dan pada perdagangan hari ini ZP kembali akumulasi 16 Januari 2025 95 juta. Tampaknya dikumpulin barangnya oleh ZP. Kita lihat dari tanggal 15. Ya, dari tanggal 15 sudah ngumpulin 152 juta.
Diambil semua nih barang-barangnya nih. Bahkan top buyer keduanya NIMG ini hanya beli sedikit. Kita lihat dari tanggal 10 Januari coba. Wow, ZP. Dari tanggal 10 Januari di sini ZP 319 juta. Apa tujuannya ini ZP ini terus akumulasi ini? Kita coba lihat dari tanggal 30. Dari tanggal 30 ZP sudah 651 juta. Wow. Ada sesuatu nih tampaknya di Tron ini. Kita lihat dari tanggal 16 Desember. Ini bukan tampak seperti crossingan soalnya. Dari tanggal 16 Desember YJ yang punya barang cukup banyak. ZP, YJ, ZP. Namun belakangan YJ tidak akumulasi. Kita lihat dari tanggal 20. Ya, YJ di sini, namun ZP belakangan terus akumulasi. Maka ini sudah terhitung murah untuk Tron. Kita buatkan support di 125. Pas di EMA 50. Namanya memang sedang sengaja dikumpulin barangnya. Ngumpulin di harga bawah sehingga jika dia mengangkat harganya tidak memerlukan usaha yang cukup besar. Karena sudah punya average bawah cukup banyak, jadi HKA-nya sedikit namun average-nya akan tetap di bawah. Ataupun HKA-nya banyak, average-nya juga akan tetap di bawah. Ini last price di 127. Tidak bisa otomatis untuk Tron ini. 125, 127 ya. Silakan dipantau untuk Tron, namun ingat bahwa pergerakannya belum akan cukup volatil. Yang jelas ini dekat dengan support, bisa sekali buy on weakness, naik nanti tinggal jualan. Ini koreksi ini naik cukup cepat sampai ke 142, tinggal jualan. Harapannya bisa seperti itu untuk sobat yang punya Tron atau yang spekulasi buy Tron. Lalu kita lihat wins. Sudah kita bahas di video sebelumnya, maka langsung kita bagian trading saja untuk wins. Dengan support di 400, silahkan atur area entry-nya. Selama bertahan di atas 400, maka masih ada potensi untuk wins melanjutkan penguatan. Jangan sampai jebol support 400. Resisten ada di 456 pas di MA 50. Ya. Ini adalah beberapa trading plan Joy Trader. Untuk perdagangan esok 17 Januari 2025 ada BMM dengan support di 3380. TP2 di 3675, kemudian Cuan, GPSO, HGI, Homi, MMIX, PG, Ergas, Tron, Wins. Silahkan dianalisa ulang. Jika sobat trader ingin profit maksimal, tentu analisa mandiri adalah yang utama. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.